Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi di vlognya Abu Yusuf Al-Maki. Semoga jemaah semua diberikan kesehatan, selalu Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki yang luas dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, sore hari ini saya sedang berada di hotel, dan ini juga bisa terlihat jemaah sekalian, lihat di belakang saya ya. Ini adalah jemaah haji ya. Jemaah haji ini kita akan siap-siap berangkat menuju Arafah. Kita akan melaksanakan inti daripada amalan ibadah haji, yaitu wukuf di padang Arafah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan kami, memudahkan perjalanan jamaah haji agar bisa melaksanakan wukuf di padang Arafah dan mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, seperti inilah kondisi jamaah haji saat ini ya. Mereka ini sedang menunggu jemputan bis dari maktab ya, karena ini diantarkan ke maktab tidak serentak ya, tetapi secara bertahap ya. Dimulai dari kloter dari Regu juga ya, masing-masing rombongan. Jadi tidak langsung, sedikit demi sedikit. Ini proses ini dimulai dari tadi pagi ya, sejak sebelum duhur tadi ya, sampai sekarang sudah menunjukkan 4:30 ya. Ini sampai, dan ini akan berlangsung sampai nanti malam ya. Nah, sebenarnya inti daripada pelaksanaan wukuf itu besok ya, besok siang ketika tergelincirnya matahari ya. Namun jamaah diberangkatkan lebih awal menuju ke padang Arafah ya, agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti kemacetan di jalan ya, ada rintangan dan lain sebagainya ya, sehingga ketika pelaksanaan wukuf itu dipastikan jamaah sudah berada di kawasan Arafah ya. Ini bisa kita lihat jamaah, masya Allah, tabarakallah. Ini jamaah sedang menunggu jemputan untuk menuju ke padang Arafah ya. Baik, nanti akan kami lanjutkan ketika kita sudah berada di padang Arafah ya. Simak terus jamaah, semoga yang menonton video ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa melaksanakan ibadah haji ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak Allahumma la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Alhamdulillah sudah sampai di maktab tenda Arafah. Alhamdulillah teman sekalian, saya sudah berada di tenda-tenda Arafah. Perjalanan tadi dari hotel menuju ke Arafah alhamdulillah lancar, tidak ada hambatan apapun ya. Walaupun banyak polisi-polisi yang bertugas di perjalanan masuk menuju ke Padang Arafah, ya, ke kawasan Arafah, namun semua berjalan dengan lancar, tidak diperiksa ya, karena semua jamaah haji sudah berizin ya, jadi sudah aman, tidak ada pemeriksaan lagi ya. Nah ini jamaah sekalian, kawasan atau suasana di Arafah pada malam ke-9 Zulhijjah ya. Saat ini jam 3:30 dini hari ya, menjelang subuh. Jamaah sudah mulai ya bangun, sudah mulai siap-siap berwudu ya, salat tahajud, kemudian bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh ya. Jadi seperti inilah kegiatan jamaah haji ya, khususnya di regulernya, jamaah haji reguler. Jadi memang malam ke-9 Zulhijjah ya, malam menuju ke hari Arafah, itu jamaah sudah berada di Arafah ya, karena menghindari kemacetan ataupun hal-hal yang akan terjadi di jalan yang nantinya bisa menghambat jamaah untuk berada di Arafah sebelum hari H-nya ya, yaitu wukuf siang hari. Ini jamaah ada yang masih beristirahat ya, ada yang sudah sholat ya, menunggu sholat subuh. Tenda-tendanya alhamdulillah ya, saat ini walaupun cuaca panas ya, tapi pemerintah Arab Saudi Masya Allah tabarakallah memberikan fasilitas yang luar biasa kepada jamaah haji ya, yaitu dengan pertama tenda-tendanya ya, yang dibuat bagus, semi permanen, tinggi, luas ya, berbeda dengan tenda-tenda sebelumnya ya. Kalau jamaah mungkin yang sudah pernah berhaji kira-kira 3 tahun atau ke belakang sebelum pandemi, itu tenda-tendanya masih terbuat dari kain ya, dari kain tebal, kain buat kargo. Tapi sekarang ya Masya Allah sudah bagus tendanya, sudah luas, dan nah ini ya yang luar biasa nih, AC-nya besar sekali ya, AC-nya besar sekali. Dan walaupun saat ini cuaca sangat panas banget ya, bisa mencapai 45 derajat tuh, tapi dengan adanya AC yang besar seperti ini ya, tadi siang kita sampai sini tuh asar lah ya, menjelang maghrib tuh, dan itu masih panas, masih puncak-puncaknya panas tuh malah di sore hari. Nah ketika kami berada di tenda ya, dengan tenda besar seperti ini dan AC yang besar juga ya,
itu alhamdulillah tidak terasa panas ya. Nah, mudah-mudahan besok juga ketika melaksanakan wukuf tidak akan merasa panas di dalam tenda ya. Masya Allah, tabarakallah jamaah sekalian ya. Inilah suasana di Padang Arafah di malam ke-9 Zulhijjah. Ya sudah masuk ya, sudah masuk 9 Zulhijjah ini ya, jam 3:30 dini hari. Allah jamaah sudah bermunajat mempersiapkan untuk hari esok ya. Petugas sepertinya kelelahan ya, masih beristirahat. Ini ada sebagian jamaah sudah siap-siap membuat soft sholat ya. Nah jamaah sekalian, insya Allah wukuf itu akan dimulai pada tergelincirnya matahari. Itu hari ini tanggal 9 Zulhijjah. Nanti wukuf akan digelar, akan dimulai ya. Yang mana wukuf ini merupakan suatu rukun ibadah haji yang tidak bisa ditinggalkan atau diwakilkan atau diganti dengan lam sekalipun, tidak bisa. Harus orangnya langsung melaksanakan ibadah tersebut berada di tempat ini. Nah wukuf itu dimulai dari tergelincirnya matahari ya, waktu duhur, diawali dengan khutbah Arafah. Jadi nanti setiap rombongan ya, atau setiap kloter itu akan disiapkan khatib yang akan memberikan khutbah Arafah di tendanya masing-masing. Nah setelah itu dua khutbah selesai disampaikan oleh khatib, barulah kemudian melaksanakan sholat duhur dan asar di jama' takdim qashar. Duhurnya 2 rakaat, kemudian asarnya 2 rakaat. Nah kemudian setelah itu jamaah berwukuf. Nah wukuf sendiri dari kata waqafa yaqifu, artinya berhenti. Jadi jamaah haji berhenti di Padang Arafah ini untuk bermunajat, melaksanakan rukun daripada ibadah haji ya. Ngapain saja wukuf itu ya? Ya wukuf itu duduk di tenda, kemudian berdoa, beristighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosanya diampuni, memohon agar semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya memohon agar supaya ibadah hajinya diterima oleh Allah dan sehingga menjadi haji yang mabrur. Ya. Itu terus dilaksanakan oleh jamaah haji sampai tenggelamnya matahari ya, atau sampai maghrib. Setelah maghrib, memasuki waktu maghrib, jamaah kemudian akan diantarkan menuju ke Muzdalifah untuk melakukan rukun haji berikutnya. Jamaah sekalian, di Arafah ini khususnya tanggal 9 Zulhijjah waktu duhur, ini adalah waktu yang mustajab, waktu-waktu yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan seluruh doa-doa yang diminta oleh jamaah haji ketika wukuf di Arafah ini ya. Di dalam hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun dari langit ke-7 menuju ke langit dunia. Kemudian Allah membanggakan umatnya kepada para malaikat. Lalu Allah berkata kepada malaikat, siapa di antara hambaku yang meminta apapun, maka akan aku kabulkan. Subhanallah. Ini adalah hadis kursi
yang mana Allah SWT langsung yang berbicara demikian. Ini adalah toilet perempuan ya. Ini toilet baru ya, besar sekali, masya Allah. Ya, jadi jamaah sekalian ya, amalan wukuf ini adalah amalan yang tidak bisa diwakilkan, berbeda dengan amalan yang lain ya. Misalkan melempar jumroh itu bisa diwakilkan apabila orang tersebut tidak bisa melaksanakannya sendiri dengan alasan udzur, sakit ya, dan lain sebagainya. Itu bisa diwakilkan kepada seseorang untuk melempar jumroh tersebut. Tapi wukuf ini, jamaah sekalian, wukuf ini tidak bisa diwakilkan. Orangnya harus datang ke tempat ini. Nah, bagaimana ketika jamaah, ketika hari Arafah dia dalam keadaan sakit, dia dalam keadaan berada di rumah sakit ya, atau mungkin koma sekalian. Nah, maka pemerintah Arab Saudi pun pihak kesehatannya sudah mempersiapkan ambulan untuk mereka yang sedang sakit ini, akan tetap dibawa ke Arafah untuk melaksanakan wukuf ya, yang disebut dengan safari wukuf. Safari wukuf ini dia jamaah haji yang sedang sakit dimasukkan ke ambulannya akan masuk dan berdiam beberapa saat di Arafah ya. Nah, jadi tujuannya apa? Tujuan untuk menggugurkan kewajiban jamaah haji wukuf di Arafah ya. Subhanallah, luar biasa ya. Karena jamaah sekalian, kalau jamaah haji tidak bisa datang untuk melaksanakan wukuf, maka hajinya tidak sah dan dia harus mengulang lagi tahun-tahun berikutnya. Kasihan kan ya, jamaah sudah antri sekian tahun ya, 10 tahun, 20 tahun ya, tiba-tiba ketika hari Arafahnya tidak bisa datang di sini. Kasihan. Makanya itulah inisiatif dari pemerintah, khususnya bagian kesehatan, akan tetap membawa jamaah yang sedang sakit untuk bisa wukuf di padang Arafah. Masya Allah, mudah-mudahan doakan kami ya yang menonton video ini, khususnya subscriber dari Abu Yusuf Al-Maki. Doakan jamaah haji yang saat ini akan melaksanakan wukuf di padang Arafah diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam beribadah, dan tentunya amalan ibadah haji kami, amalan ibadah haji semua seluruh jamaah haji diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi haji yang mabrur. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Ya. Jamaah sekalian, air minum ini juga sudah disediakan ya di depan tenda masing-masing. Air minumnya gratis ya untuk jamaah haji ya, karena ini musim panas, jadi sangat butuh sekali asupan air minum ya. Jadi petugas ini nggak pernah kosong ya, kosong diisi ya. Alhamdulillah. Ini kami bergabung ya dengan kloter SOC 38 ya, Pemalang. Jadi kita lihat suasana di dalam tenda Bapak Ibu ya, jamaah sekalian. Ini tendanya seperti ini, Masya Allah, tabarakallah ya. Ini tendanya luas sekali ya. Nah ini ya, ini luas sekali tendanya. Ini untuk petugas-petugas ya. Kita lihat jamaah haji nyaman sekali, ini adem banget, ini AC-nya adem banget. Dan ini lantainya sudah pakai karpet, kemudian sudah disediakan kasur masing-masing ya. Nah, jadi tahun-tahun sebelumnya ketika ini masih tendanya tenda kain ya,
itu hanya memakai karpet ini saja, karpet merah seperti ini, tanpa ada kasur, tanpa ada bantal. Dan AC-nya pun bukan AC seperti ini, AC masih AC kipas ya, kipas blower yang ada airnya ya. Tapi sekarang Masya Allah untuk tahun ini nyaman banget ya jamaah sekalian. Tendanya sudah luas, besar ya, kemudian pakai AC yang dingin banget AC-nya, dan juga ada kasur dan bantal. Nah biasanya jamaah sekalian, fasilitas dengan tenda besar seperti ini, ada AC, kemudian ada kasur, itu khusus untuk jamaah yang VIP, ONH Plus ya, atau Haji Furoda. Itu dulu seperti ini ya. Tapi sekarang untuk jamaah haji reguler saja itu sudah mendapatkan fasilitas yang sama dengan jamaah VIP. Masya Allah, tabarakallah, kita berikan apresiasi kepada penyelenggara ibadah haji baik dari pemerintah Arab Saudi maupun dari pemerintah Indonesia ya. Mudah-mudahan seluruh pemikiran ya, seluruh ide-ide yang mereka laksanakan untuk jamaah haji, mudah-mudahan jadi amal soleh, amal baik untuk mereka di hari akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Baik jamaah sekalian, sementara sampai sini dulu vlog saya untuk hari ini ya. Mudah-mudahan informasi ini memberikan manfaat kepada jamaah yang sedang menonton, yang mungkin nanti akan melaksanakan ibadah haji tahun depan ataupun tahun berikutnya ya, bahwa seperti inilah keadaan di Padang Arafah. Dan insya Allah tahun-tahun berikutnya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah baik Arab Saudi maupun Indonesia akan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan ketika jamaah sekalian, subscriber Abu Yusuf yang menonton video ini, Allah takdirkan berangkat ibadah haji dengan fasilitas yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya ya. Sekali lagi terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat ya, suka, tekan tombol like ya, dan jangan lupa subscribe ya untuk mengetahui informasi-informasi seputar haji dan umrah. Insyaallah, terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.